wabarakatuh. Kami dari tema ketiga kelompok pertama akan menjelaskan tentang menghargai tetangga dan memuliakannya menurut hadis. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tetangga. Tetangga dalam bahasa Arab ialah al-jar yang memiliki arti dekat. Makna dekat itu kemudian berkembang sehingga memiliki arti juga menolong. Kenapa menolong? Karena ketika kita tertimpa musibah, yang pertama kali menolong kita adalah tetangga kita. Maka di sini ada sebuah nasihat ketika seseorang akan membeli rumah, yaitu tetangga sebelum rumah. Maknanya ialah seindah rumah itu dan seluas rumah itu, jika penghuninya merasa terganggu oleh tetangga, maka hidupnya tidak akan nyaman atau tidak tentram. Di sini juga ada batasan tetangga. Batasan tetangga adalah rumah yang lokasinya di samping Anda, baik itu di bagian timur, utara, selatan, dan juga barat, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Beliau menegaskan bahwa wallahi la yu'minu kila waman ya Rasulullah qala allazi la ya'manu jaruhu bawaqiqah. Artinya, demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Tidaklah beriman. Siapa wahai Rasul? Tanya sahabat. Dia yang tidak memberi rasa aman bagi tetangganya dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada sebuah contoh. Contoh gangguannya ialah ketika ada sepasang suami istri yang memiliki masalah di rumah, kemudian bertengkar, dan pertengkarannya itu bisa sampai terdengar oleh tetangga sebelah rumahnya, maka itu adalah perbuatan yang tidak baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Siti Nurhikmah ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang etika dan adab pergaulan dengan tetangga. Sebab itu adalah salah satu akhlak Islami yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun etika dan adab pergaulan dengan tetangga yang selanjutnya kita ketahui adalah mencintai kebahagiaannya seperti kita mencintai kebahagiaan untuk diri sendiri. Bergembira jika ia mendapat kebahagiaan, serta menjauhi sikap dengki, karena sikap inilah yang menyebabkan kerenggangan kepada sesama manusia. Seperti hadis berikut ini. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya dari apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Tidak menyakiti tetangga, baik zahir maupun batin, baik dari perkataan maupun perbuatan. Bahkan Rasulullah SAW sangat mengingkari seseorang yang mengganggu tetangganya sehingga tetangganya itu tidak merasakan nyaman atas lingkungannya. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga, yaitu menolong ketika tetangga mendapat kesusahan, memberikan salam ketika bertemu, mengucapkan selamat ketika tetangga mendapatkan penghargaan atau kemenangan, dan lain-lain. Menjenguknya ketika sakit juga bisa, dan lain-lain pokoknya. Yang terakhir, menghormatinya dengan memberikan pemberian terhadapnya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah sekali-kali di antara kalian meremehkan sesuatu apapun dari amal kebaikan. Jika tidak mendapatkan apapun, hendaknya ia berwajah ceria untuk saudaranya. Jika kalian membeli daging dan memasaknya,
hendaknya perbanyak kuahnya dan berikan makanan tersebut untuk tetangganya. Selanjutnya, hubungan seseorang dengan tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan berhubungan baik dengan tetangganya. Seperti dalam sabdanya, Mazala Jibrilu yusini bil jarri hatta zonantu annahu sayuwar rasul. Artinya, Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan sebagian harta waris. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Banyak sekali di lingkungan kita atau di tetangga, mungkin di lingkungan tetangga maksudnya, itu sering banget diremehkan atau diganggu oleh tetangga sekitarnya. Mungkin gara-gara faktor lingkungan dan faktor sosial ataupun ekonomi, sehingga mereka merasa diremehkan atau merasa diganggu. Di sini saya akan membahas hukum seseorang yang meremehkan tetangga, yaitu ada 5 tuh. Yang pertama, adanya larangan keras mengganggu tetangga. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, bila yadhulu jannatu malaya manu jaruhu bawa ikohu. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dari hadis Bukhari 616 dan Muslim 26. Nah, dalam hadis pun sudah dikatakan larangan mengganggu keras tetangganya, dan apalagi tetangga tersebut merasa tidak aman dan merasa tidak nyaman itu di lingkungan sekitarnya. Jadi sudah dikatakan dalam hadis larangan keras itu untuk mengganggu tetangganya. Yang kedua, jangan tinggalkan tetangga Anda kelaparan. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, laisa mu'minu ladzi yashbi'u wajaruhu ja'ihu ila jambi. Bukanlah mukmin sejati orang yang kenyang sementara tetangganya di sampingnya kelaparan. Ini dari hadis Abu Ya'la dalam musnadnya, dan sanadnya dinilai hasan oleh Husain Syahlim Hasan. Nah, bisa kita katakan jika kita ada rezeki minuman atau makanan atau apapun itu, coba kalian lihat tetangga kalian dan beri dia makanan atau minuman atau apapun itu, dan kali aja tetangga kalian itu mendoakan kebaikan kalian juga, menurut saya gitu. Dan juga karena rezeki kita ada rezeki orang lain juga. Yang ketiga, adanya mengganggu tetangga halal untuk dilaknat. Jadi ada cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada yang mengadu kepada Nabi SAW tentang kezaliman yang dilakukan oleh tetangganya. Setiap kali orang ini mengadu, pasti ia selalu dinasihati untuk bersabar. Gitu. Sampai pengaduan yang keempat, Nabi SAW memberikan solusi yang berikut ini, itroh kata akafit torik, yang artinya letakkan semua isi rumahmu di pinggir jalan. Orang ini pun melakukannya. Setiap ada orang yang melewati, mereka bertanya, apa yang terjadi kepadamu sampai kamu keluarkan isi rumahmu? Dia menjawab, tetanggaku menggangguku. Mendengar jawaban ini, setiap orang yang lewat mengucapkan semoga Allah melaknatnya. Sampai akhirnya tetangga itu datang dan mengomong, masukkan kembali barangmu, demi Allah saya tidak akan mengganggumu selamanya. Ini dari hadis riwayat Ibnu Hibban 520. Syuaib al-Amaud menyatakan sanadnya kuat. Sudah ada larangan ya, larangan untuk mengganggu tetangga. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga bagian dari iman. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan adanya larangan dan sikap yang tegas bagi seseorang yang mengganggu tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandeng antara iman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan besarnya
bahaya mengganggu tetangga. Nah, habis itu dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarah." Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu saudaranya. Ini dari hadis riwayat Bukhari 5185 dan Muslim. Yang kelima adalah tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu tetangga, seperti mengeraskan radio atau televisi, atau melempari kotoran ke halaman mereka, atau menutupi jalan bagi mereka. Seorang muslim atau seorang mukmin tidak dihalalkan mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan. Dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La qalila min adza zal." Tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu tetangga. Ini dari hadis riwayat Ibn Abi Syaibah dengan sanad syahih namun mursal, dan riwayat Tabrani secara mausul dari Ummu Salamah Syaikh Ali Al-Halabi mengatakan hadis ini hasan. Oke, sekian dari pembahasan kelompok kami dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang pas gitu di hati kalian semua. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.